Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, pada saat ini banyak orang melihat agama sebagai identitas belaka, bukan sebagai jalan untuk mendewasakan diri. Konsekuensi dari pandangan seperti ini ialah agama akan menjadi sumber perbedaan. Padahal kita memiliki agama bukan untuk menonjolkan perbedaan di antara kita manusia, tetapi kita memiliki agama agar kita semakin dewasa dan bijaksana sebagai seorang manusia. Intinya, tujuan agama ialah memanusiakan manusia. Tujuan agama adalah membuat manusia lebih beradab. Karena itu, tidak perlu kita saling menghujat satu dengan yang lain. Tetapi yang harus kita lakukan ialah memberikan kesaksian yang baik tentang agama kita. Karena orang yang beragama lain tidak akan pernah melihat isi kitab suci kita. Mereka pun tidak akan mau tahu tentang isi ajaran iman dari agama kita. Tetapi yang dilihat oleh mereka setiap hari itulah akhlak dan kemanusiaan kita. Jadi yang terpenting ialah bagaimana kita menjadi orang-orang beragama yang turut bersaksi tentang cinta dan persaudaraan seperti yang diajarkan oleh agama kita sendiri. Bacaan pertama hari ini mengisahkan tentang kesaksian para rasul, khususnya Santo Petrus. Santo Petrus dengan gagah berani mewartakan Yesus yang bangkit. Padahal sebelumnya ia diselimuti ketakutan, bahkan ia sempat menyangkal Yesus. Tetapi kebangkitan Yesus dan peristiwa Pentakosta mengubah semuanya. Santo Petrus dan semua murid yang lain tampil di depan umum dan mewartakan tentang Yesus dan kebangkitannya. Dalam arti tertentu, pengenalan yang lebih dalam tentang Yesus membuat para murid bertobat. Dan lebih daripada itu, mereka menuruti perintah-perintah Yesus untuk mewartakan Injil sampai ke seluruh dunia. Santo Paulus dalam bacaan kedua juga menjelaskan bahwa pengenalan akan Allah membuat kita akan semakin menuruti perintah-perintahnya, bahkan semakin memiliki kasih Allah di dalam diri kita. Sedangkan di dalam bacaan Injil, Yesus sendiri mengatakan bahwa para murid haruslah menjadi saksi dari semua peristiwa yang telah mereka alami bersama dengan Yesus. Sahabat-sahabatku yang terkasih, marilah kita merenungkan beberapa remah permenungan berikut ini. Pertama, ketika Minggu Paskah kali lalu, buah permenungan saya ialah Paskah haruslah dialami. Paskah haruslah menjadi pengalaman konkret di dalam kehidupan kita. Bacaan-bacaan hari ini menegaskan bahwa Paskah bukan sekedar dialami ataupun dihidupi saja, tetapi kita harus memberikan kesaksian tentang Paskah yang kita alami. Artinya, jika kita mengatakan Yesus telah bangkit, lantas kesaksian apa yang telah kita perlihatkan kepada dunia bahwa Yesus telah bangkit? Mengapa demikian? Karena orang lain akan sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus telah bangkit jika kebangkitan Yesus itu benar-benar nyata mengubah hidup kita. Dan dari perubahan itu kita mampu memberikan kesaksian hidup yang nyata bagi dunia. Ingatlah bahwa yang dilihat orang bukanlah isi kitab suci kita, bukanlah isi ajaran iman kita. Tetapi yang dilihat oleh orang lain ialah akhlak
dan kemanusiaan kita. Kedua, Santo Paulus mengatakan bahwa ketika kita semakin mengenal Tuhan, maka cinta kasih Allah akan sungguh-sungguh ada di dalam diri kita. Hal ini sama dengan jika kita sungguh-sungguh mengenal pengorbanan Kristus di atas salib, maka cinta kasih Kristus itulah yang akan menetap di dalam diri kita. Sehingga di dalam hidup kita setiap hari kita belajar berkorban atas dasar cinta seperti yang Kristus lakukan untuk kita semua. Ketiga, salah satu kesaksian dalam kehidupan beragama atau kehidupan beriman ialah kita bisa melihat kesaksian dari Ibu Menteri Risma yang memilih tinggal di Biara Suster ketika ia mengunjungi NTT. Pertemuan antara para biarawati dan Ibu Menteri Risma memperlihatkan bahwa agama bukanlah membuat kita berbeda, tetapi justru dengan penghayatan agama yang baik, kita semakin menjunjung tinggi persaudaraan antara manusia, menjunjung tinggi toleransi, dan bahkan menjunjung tinggi kemanusiaan. Dalam arti tertentu, pertemuan Ibu Risma dengan para biarawati merupakan bukti nyata bahwa agama bukan sekedar identitas belaka, tetapi nilai-nilai keagamaan yang diimani oleh kedua belah pihak telah membentuk mereka menjadi manusia seutuhnya dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama. Mereka telah menjadi saksi bagaimana seharusnya hidup bermasyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Tuhan memberkati kita semua.